Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu ucapkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan olehnya, kita diberikan hidayah olehnya, dan juga diberikan kekuatan hadir di masjid olehnya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak nikmatan yang kita terima yang patut kita syukuri dengan mengucap alhamdulillah. Dan insya Allah dengan ucapan alhamdulillah yang senantiasa dan selalu kita ucapkan, maka akan mendatangkan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebaliknya tidak bersyukur, Allah akan berikan azab. Untuk itu, di awal tausiah, saya dan kita semua mari untuk selalu bersyukur. Yang kata Rasulullah, ala kulli halin alhamdulillah. Setiap situasi dan kondisi apapun, mari kita ucapkan alhamdulillah. Berikutnya salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah, tausiah yang akan saya sampaikan berjudul mari kita berbuat baik. Dalam Al-Quran disebutkan, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahu a'lam. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hidup di dunia ini yang kita cari, yang kita raih, yang kita gapai adalah akhirat. Kita bekerja untuk akhirat. Kita belajar berdagang untuk akhirat. Apalagi kita beribadah juga untuk akhirat. Karena akhirat itu adalah tempat yang abadi. Sebenarnya tempat tinggal kita nantinya. Khalidina fiha abada, radhiyallahu anhum wa radu'an. Kekal di dalamnya dan Allah ridho kepada kita, yaitu di surga. Allah khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Itulah tahapan kita dalam kehidupan ini. Pertama dilahirkan, diciptakan, kemudian diberi rezeki, kemudian dimatikan dan dihidupkan kembali di akhirat. Ungkapan ahyana, dihidupkan, itu ada dalam konteks akhirat, tapi tidak dalam konteks dunia. Di dunia kita hanya transit. Begitu kata Allah, di dunia ini adalah sementara bagaikan buih di tengah lautan yang sekejap menghilang, namun di akhirat adalah kekal abadi. Untuk itu dalam meraih akhirat, kampung akhirat, tempat tinggal kita sebenarnya, maka kita disuruh oleh Allah berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kita disuruh berbuat baik oleh Allah di muka bumi. Baik kepada diri sendiri, baik kepada keluarga, orang tua, suami, istri, anak, baik kepada teman-teman, baik kepada saudara, dan baik kepada semua, bahkan baik kepada makhluk Allah yang lain. Tanaman, tumbuhan, binatang, hewan, kita disuruh oleh Rasulullah pun menyuruh kita untuk berbuat baik. Fa idza dzabhtum fasinu dzibha. Kalau sembelih dengan ihsan, dengan baik. Begitu pula kita menghormati tamu, falyukrim jarah, fakurim doyfa, tetangga, tamu, kita harus juga berbuat baik. Apalagi kepada diri sendiri,
itulah untuk investasi tabungan kita agar di akhirat masuk ke dalam surga. Untuk memotivasi kita berbuat baik, Allah sebutkan kama ahsanallahu ilaika, kebaikan Allah yang begitu banyak sekali diberikan kepada kita. Mari kita balas buat dengan kebaikan, walaupun kebaikan itu sendiri untuk kita. Kebaikan dari Allah begitu banyak. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wasbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi ma yudadilu fillahi bighurihim wala hudan wala kitabim munir. Apa engkau tak perhatikan, kata Allah, diperuntukkan buat kita, yang di langit di bumi untuk kita, matahari hadir untuk kita, awan atmosfer untuk kita, tanaman tumbuh untuk kita, keluar oksigen untuk kita, air yang mengalir untuk kita. Begitu kata Allah. Dan Allah cukupkan lagi nikmat batin, kebahagiaan, kesenangan, ketenangan. Dan itu adalah kebaikan dari Allah. Oleh karenanya mari kita balas kebaikan Allah dengan kebaikan pula. Dan ternyata kebaikan yang kita balas itu untuk kita sendiri, bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk membesarkan Allah, tetapi kebaikan yang kita buat untuk kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Perbuatan baik yang kamu kerjakan untuk dirimu sendiri, perbuatan jahat juga akan untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kita akan memanen karena kita menanam, kita menuai karena kita akan menebar, kita mendapat karena kita berbuat. Kalau kita ingin mendapat kebaikan, tebarlah kebaikan. Kalau kita ingin memanen kebaikan, tanamlah kebaikan. Kalau kita ingin menuai kebaikan, tebarlah kebaikan. Insya Allah hidup kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tidak ada susah. Kenapa? Allah bantu akibat dari kebaikan yang kita tebar. Kebaikan yang kita kerjakan li anfusikum, untuk dirimu sendiri. Hal jazal ihsan ila ihsan. Tidak lain dan tidak ada kebaikan kecuali dibalas juga dengan kebaikan. Bila di antara kita hidupnya susah, introspeksilah. Jangan sampai itu karena kita suka menyusahkan orang lain. Hidup kita sempit, resah gelisah, itu bisa jadi akibat dari ulah kita sendiri yang menyusahkan orang, mempersulit orang. Akibatnya berbalik kepada kita. Hukum sebab akibat berlaku, sunatullah kauniyah. Oleh karena itu maka yang hadir di sini, berikanlah kemudahan kepada orang-orang, apalagi yang mempunyai jabatan, kewenangan, otoritas. Urusan orang untuk tanda tangan, cepatkan. Urusan izin segera beri. Jangan diperlambat, jangan diperlamul, apalagi minta uang dan sebagainya, yang membuat orang susah dan sulit. Aisyah pernah mendengar Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, apabila ada di antara umatku yang punya kekuasaan, dengan kekuasaannya dia mempersulit orang lain, maka persulitlah hidupnya ya Allah. Sebaliknya, kalau orang yang beriman, orang muslim yang punya kekuasaan mempermudah urusan orang, permudahkanlah ya Allah orang tersebut. Itu hukum sebab akibat. Oleh karena itu Bapak, Ibu, jemaah yang dirahmati Allah, mari kita tebarkan kebaikan kemana-mana. Menolong orang, membantu orang. Bahkan kebaikan kita pun tidak perlu keluar uang.
senyum kebaikan, mengucapkan salam kebaikan, membantu dengan memberikan pandangan pendapat yang benar, memberikan suatu sumbangan, sumbangsi dan sebagainya. Apalagi ketika bicara kebaikan dalam bentuk infak, Allah akan memberikan balasan 7 bulir atau 7 cabang. Satu cabang ada 100, 700 balasan dari apa yang kita beri. Oleh karenanya, ketika kita memberi sesuatu kepada orang, sebutlah uang yang kita beri. Jangan ada di kepala kita adalah uang itu untuk dia, uang kita hilang dan habis. Tidak. Ketika kita memberi uang kepada orang, hakikatnya kita memberi uang berlipat untuk kita sendiri, li anfusikum. Memang orang itu mendapatkan uang dari kita, tapi urusan dia, urusan kita ketika memberi itu sebetulnya hakikatnya yang sebenarnya buat kita sendiri. Maka itu banyak dalil kalau orang hidupnya bakhil, Allah persempit rezeki. Orang yang mudah bersedekah, berinfak, Allah permudah pula rezeki. Untuk membuktikan ini, silakan introspeksi diri kita masing-masing. Kalau kita masih ada yang sampili, rasaki pun sampi. Oh, ambu miskin Pak, untuk bersedekah tidak perlu kaya. Yang perlu kaya itu muzaki, yaitu keluarkan zakat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, mengeluarkan infak dari rezeki. Rezeki kita dapat 500.000 sebulan, ya mungkin kita infakkan 1.000 rupiah. Tapi yang dapatnya 10 juta sebulan, tentu lebih banyak lagi, bisa 100.000 rupiah. Tambah lagi zakatnya, kan sudah cukup bisa. Oleh karena itu kebaikan pasti Allah balas dengan kebaikan juga. Ya, kulu ma'rufin, sedekah. Kebaikan pun jadi sedekah buat kita, menjadi suatu kebaikan buat kita. Dan kemudian juga kalau kita lihat kebaikan-kebaikan ini tidak hanya kebaikan di dunia yang Allah beri, tapi juga kebaikan akhirat, yaitu surga. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhakum qatarun wala zillah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang yang berbuat baik dibalas oleh Allah kebaikan, pahala, dan Allah berikan tambahan lagi kebaikannya. Dan kemudian selain itu, kata Allah, tidak ditutupi oleh debu hitam. Ketika dan akhirat nanti dijauhkan kehinaan dan dia dimasukkan ke dalam surga. Luar biasa, kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Bahkan keberkahan pun Allah akan beri. Walau ana ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakat minas samai wal ard. Berkah pun Allah beri, balasan pun Allah akan beri, dan Allah pun akan beri surga buat kita semuanya. Dan kita pun di dunia mendapatkan pertolongan dari Allah, kenikmatan, kebahagiaan, kemudahan. Tapi ada orang yang susah saja, padahal dia pejabat, padahal dia pengusaha kaya, padahal dia orang yang terkenal, orang yang punya uang dan sebagainya, tapi susah. Mungkin dia suka menyusahkan orang lain. Kita bisa lihat masing-masing kehidupan kita sendiri dan juga kehidupan orang lain yang kita kenal. Jabatan apa ketika lagi aktif, kemudian ketika pensiun atau sebelum pensiun, lihatlah keluarganya. Ketika dia aktif punya kekuasaan menyusahkan orang, mempersempit, mempersulit, dia akan dibalas oleh Allah kesulitan. Bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan dalam Asy-Syura, musibah, kejadian apapun yang membuat kita mungkin menderita karena ulah kita sendiri. Wa ma asobakum min musibati fa bima kasabat aydikum
wa ya'fu an katsir. Musibah yang kita terima, yang menimpa kita, itu disebabkan oleh tanganmu sendiri, oleh kita sendiri, oleh ulah kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita bersama untuk menebar kebaikan kepada siapapun. Dan kebaikan tidak perlu dengan uang. Bekerja sungguh-sungguh juga kebaikan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, yaitu sukses. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berikan balas solusi jalan keluar bila kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kebaikan dibalas dengan kesuksesan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, diberikan jalan-jalan keluar. Wa may yattaqillahu min amrihi yusra, diberikan kemudahan. Luar biasa kita mendapatkan kemudahan, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang kita lakukan kebaikan. Insya Allah janji Allah pasti benar. Kita akan diberikan kemudahan. Ada urusan berat terasa ringan, urusan yang banyak terasa sedikit, urusan yang susah terasa mudah. Kenapa demikian? Allah yang bantu mempermudah. Allah memberikan keringanan akibat dari kebaikan yang kita tebar. Tidak mungkin orang memanen ketika dia tidak menanam. Bagaimana dia akan mendapat ikan kalau tidak memancing? Bagaimana dia akan menuai kalau tidak menebar? Oleh karenanya maka ketika kita akan menebar, kita akan memanen, kita akan memancing, insya Allah Allah akan berikan balasannya. Semoga tausiah yang singkat ini memberikan kebaikan kepada saya dan kepada kita semua, untuk mari kita 24 jam selalu menebar kebaikan kepada siapapun, baik secara materi yang punya, yang tidak pun bisa dengan doa, dengan senyum, dengan salam, dengan membantu dan sebagainya. Dan insya Allah dengan demikian kita sukses dunia, dan juga insya Allah Allah akan tempatkan di akhirat nanti ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.